Sekarang Ratu mengajak Anda menuju museum yang berada tak jauh dari Sungai Musi Tribuners. Tepatnya berada di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Nama lokasinya adalah Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Destinasi wisata sejarah ini cukup populer dan kerap dikunjungi oleh masyarakat. Ada beragam koleksi di dalamnya dari benda arkeolog hingga biologi. Selain itu, arsitekturnya juga cukup unik Tribuners. Agar lebih jelas, sudah ada Aza yang siap memberikan informasinya untuk Anda. Aza, silakan. Baik, terima kasih rekan Ratu dan selamat sore dari teman-teman Tribunus. Nah, saat ini saya akan menyampaikan sebuah kondisi atau tempat wisata yang favorit di Palembang. Ini Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Tempatnya itu di depan Sungai Musi dan di depan Benteng Kuta Besar. Nah, tempat ini sering dikunjungi oleh wisatawan mulai dari anak muda dan orang-orang dewasa. Nah, kegiatan mereka juga sama seperti berdama wisata, juga pengen mencari tahu keunikan dan sejarah yang terpenting yang pernah ada di Palembang ini, termasuk dari sejarah dari kerajaan Sriwijaya sendiri yang kita ketahui itu sangat melegenda. Nah, mungkin dari wisata-wisata juga banyak yang dari kalangan dari dalam daerah maupun dari luar daerah yang sering berdatang. Akan tetapi dalam menjelang bulan puasa Ramadan nanti dan pandemi ini, wisatawan itu diberikan sebuah prokes kesehatan oleh petugas tempat mengenai aturan berapa jumlah dari masyarakat atau wisatawan yang boleh berkunjung ke museum tersebut. Dikarenakan agar tidak terjadi hal, dikarenakan ini juga papan dan bangunan tersebut sudah sangat lama, Tribunus. Sudah sangat lama dan memang dikatakan bangunan ini sudah berdiri pada 200 tahun dan pada tahun 1829 tepatnya. Jadi memang kalau misalkan untuk sejarah ini sangat menarik nih teman-teman, karena barang-barang koleksi dari Kerajaan Sriwijaya pun masih ada dan masih lengkap yang berada di Sultan Mahmud Badarudin II, tepatnya itu di depan Benteng Kuta Besar. Mungkin cukup sekian itu rekan Ratu. Baik, terima kasih Aza atas informasinya. Dan tadi Aza juga sempat berbincang langsung dengan pamong budaya ahli budaya Nyimas Ulfah Aryani. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau untuk museumnya sendiri itu sekitar tahun 2004 suatu ada kunjungan Pak SBY yang rencananya mau ke Palembang, jadi pemerintah kota waktu itu menyiapkan salah satu destinasi yaitu museum. Nah, tetapi untuk perwalinya sendiri setahu saya itu sudah ada keluar UPTD-nya itu sekitar tahun 2006 atau 2009 di bawah Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Palembang. Nah, saat ini Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini di bawah langsung oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang sejak tahun 2017. Dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, Dinas Kebudayaan terpisah dengan Dinas Pariwisata. Nah, dari tahun-tahun kemarin Bu, kira-kira pernah ada perbaikan untuk gedung ini atau akan direncanakan nanti Bu untuk perbaikan ke depannya? Jadi kalau untuk perbaikan, kita ada pemeliharaan gedung, itu pemeliharaan ringan. Contohnya perbaikan jendela, pengecatan, terus perbaikan pintu dan sanpras lainnya. Untuk tahun ini kita ada perbaikan media tata pamer, itu kita fokusnya di lantai 1 sekaligus pengembangan tata pamer yang terbaru dengan adanya perbaikan storyline untuk Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, itu rencananya kapan itu Bu? Untuk perbaikan tata pamer itu kita rencanakan tahun ini di triwulan 1 dan 2 lah, karena kita lagi nyusun juga gitu untuk pengusulan berkas-berkasnya gitu. Untuk perbaikan ini bekerja sama dengan apa Bu? Kalau untuk perbaikan media tata pamer, kita ada kegiatan pengayaan materi kuratorial. Jadi yang paling penting itu ialah kajiannya dulu, narasi apa yang pengen kita sampaikan nih ke masyarakat. Yeah. Nah, setelah sudah ada kajian terkait tata pamer museum, baru kita pihak ketiga kan untuk perbaikan media tata pamernya gitu. Nah, mengenai ini ya Bu, ini kan sekarang mendekati menjelang bulan puasa dan juga lagi musim-musim pandemi ini Bu.
untuk keadaan museum sendiri Bu, kira-kira masih banyak nggak Bu wisata yang sering berkunjung ke museum ini? Alhamdulillah semenjak PPKM-nya kita sudah turun ya, nggak awal-awal banget tuh kemarin tuh udah mulai rame anak-anak sekolah dateng. Jadi waktu hari Sabtu kemarin itu aja hampir 300 anak-anak datang ke sini. Nah, tetapi karena kita masih menerapkan prokes, protokol kesehatan, jadi anak-anak itu kita bagi per kelompok. Jadi nggak semuanya langsung masuk ke gedung ini. Terus juga kita melihat kekuatan gedung ini karena usia gedung ini juga sudah 200-an tahun gitu. Jadi nggak bisa langsung sekaligus masuk. Jadi kita maksimal yang bisa masuk ke atas itu sekitar 50 sampai 75 orang. Nah, jadi biasanya kita bagi gitu kalau pengunjungnya tuh sampai 100 ke atas. Untuk menjelang bulan puasa nanti kira-kira buka nggak Bu gedung ini? Nah, untuk Ramadan sendiri Iya. menjelang puasa ini kita nunggu edaran dulu karena kan jam kerja kan berubah, bukan hanya di museum tetapi hampir keseluruhan. Setahu saya kalau seperti tahun kemarin kan ada perubahan jadwal kerja. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan jadwal kerja tersebut dan biasanya kami akan informasikan ke sosial medianya museum karena Museum Sultan Mahmud Badarudin II sudah memiliki Instagram sendiri untuk mengupdate informasi-informasi terkait museum. Nah, baik, mungkin itu saja laporan bisa saya berikan. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.